Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang memilih algoritma DFS sebagai proyek dari UTS-nya. Dan di sini saya membuat sebuah simulasi ya secara kasar karena sebenarnya banyak parameter yang harus dimasukkan, tapi saya yang menggunakan beberapa parameter saja. Jadi intinya di sini simulasi yang saya buat adalah simulasi persebaran virus dari virus COVID yang lalu. Saya mengambil contoh dari virus penyebarannya, dan untuk mekanismenya saya terinspirasi dari game Plague Inc. gitu. Nah di sini pertama saya melakukan import random. Ini library-nya untuk digunakan nanti di function DFS ini. Nah kemudian saya membuat function ini ya, DFS with vaccination, di mana dia mengambil 3 parameter, yaitu graph, start ini sebagai titik awal node-nya nanti, dan vaksin nodes. Nah di sini ini saya mengambil dari Plague Inc, di mana dia itu ada orang yang terinfeksi, orang yang imun terhadap virusnya, serta ada variabel pengaruh vaksin di sana. Jadi ketika orang diberikan vaksin, otomatis imunnya itu sedikit tebal terhadap virus yang diberikan, seperti itu. Jadi pertama saya menginisiasikan list infected dan juga list imun serta stack-nya dimulai dari node start ini tadi. Nah, kemudian saya melakukan perulangan. Selama stack-nya masih ada, itu kita node atas itu di pop dari stack. Kemudian dilakukan pengecekan. Jika node-nya tidak berada di dalam infected dan tidak ada di dalam imun, maka diberikanlah sebuah immunity yang random ya, dari 0, di antara 0 dan 1. Itu bisa 0,5, 0,7 atau 0,8. Nah, kemudian jika node-nya ini diberikan vaksin, maka dia ditambahkan immunity sebanyak 0,3 begitu. Itu jika dia punya. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan health ya, random di antara 0 hingga 1 juga. Kemudian ditambahkanlah ini. Dilakukan pengecekan, yaitu immunity dan health-nya ditambahkan. Jika hasilnya kurang dari 0,7, maka dia akan masuk ke infected. Maksudnya 0,7 ini adalah batas persebarannya, batas imunitasnya. Jadi jika seseorang atau jika suatu node memiliki imunitas di bawah 0,7, maka dia akan dianggap sebagai terinfeksi. Kenapa saya set 0,7 bukan 0,5? Karena berkaca dari virus COVID yang mana belum banyak orang itu memiliki imunitas terhadap virus ini. Jadi saya set imunitasnya lumayan tinggi, yaitu 0,7. Jadi jika immunity dan health-nya itu ditambahkan dan memiliki nilai di bawah 0,7, maka node tersebut akan dimasukkan ke dalam list infected. Tetapi jika dia mendapatkan nilai di atas 0,7, misal imunitasnya atau kesehatannya itu 0,8 atau 0,9 atau bahkan 1, itu dia akan masuk ke list imun. Nah, kemudian setelah ini selesai, dia akan mengambil neighbor dari si node yang tadi dari grafnya ya, dan kemudian neighbor ini ditambahkan ke dalam stack dengan tetap melakukan pengecekan ya, selama neighbor itu tidak berada di infected dan tidak berada di imun. Setelah itu fungsi ini mengembalikan variabel infected dan variabel imun. Itu untuk fungsi yang pertama. Kemudian di sini saya melakukan fungsi yang kedua, yaitu get user start node. Ini fungsinya untuk mengambil inputan dari user. Jadi user yang menentukan dia ingin melakukan infeksinya itu dari mana. Karena di game Plague Inc itu kita bisa memilih tempat mana yang akan kita infeksi terlebih dahulu. Nah, itu di benua Afrika, di benua Amerika, atau di benua Eropa. Seperti itu. Nah, kemudian ini dicek ya. Sebelum dicek ini saya membuat sebuah variabel valid nodes sama dengan graph key-nya. Graph key-nya itu yang ini ya. Yang 0, 1, 2, 3 yang situ. Nah,
while true itu dia akan terus mengulang start node sama dengan input ya. Ini saya start node, variabel start node ini dia menginputkan dari user, masukkan node awal. Tuh, begitu dia join dari valid nodes, dan jika start node ini termasuk valid ya, berarti di dalam valid node dari graph Q ini ya, dia akan dikembalikan. Tapi jika tidak, maka program ini akan mengeluarkan node tidak valid, silakan coba lagi. Gitu, begitu terus sampai akhirnya valid, akhirnya start node-nya dikembalikan, dikeluarkan dari fungsinya, dan fungsi ini selesai. Begitu. Dan kemudian inilah fungsi yang ketiga, dia mendapatkan inputan dari user berupa nodes yang akan divaksin. Ya. Ini, dan dia user bisa memasukkan banyak node yang divaksin, misal node 4, node 5, node 7 dan lain sebagainya. Karena saya menggunakan di sini split di sini. Perintah split, perintah input kemudian di split, dipisahkan dengan spasi. Begitu. Untuk selanjutnya graf ke bawah bisa dilanjutkan dengan teman saya. Ya, terima kasih Mas Arga. Selanjutnya untuk inisiasi graf di sini awalnya yaitu menginisiasikan key-nya dengan 0 itu memiliki neighborhood node 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk node 5 memiliki tetangga node 0, node 15, dan node 16, dan seterusnya hingga node 20. Kemudian mendeklarasikan start node, vaccinate node, dan infected, dan si immunate dengan menggunakan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dengan start node menggunakan get user start node, kemudian vaccinated node dengan get user vaccinated node yang bisa menginput lebih dari satu, kemudian infected dan immune dari fungsi DFS with vaccination dengan parameter graph, start node, dan vaccinated node. Kemudian hasil akhirnya akan dikeluarkan siapa saja yang terinfeksi, yang masih terinfeksi, dan siapa saja yang memiliki imun yang membuat node tersebut tidak terinfeksi oleh virus. Selanjutnya bisa di-run programnya ya. Kita ambil contoh inputan awal yaitu 0. Yang divaksin adalah 5 untuk awal. Dan bisa dilihat hasil akhirnya yang memiliki imun 0, 5, 15 dan seterusnya. Kemudian yang masih terinfeksi ada 16, 14, 11, 8 dan 18. Mungkin kita coba satu kali percobaan lagi untuk memastikan. Untuk node awal mari kita coba 1. Kemudian di tetangganya ya yang divaksin pertama kali yaitu nomor 2. Ya, dapat dilihat yang terinfeksi 17, 4, 13 dan 10. Kemudian yang memiliki imun tidak terinfeksi yaitu 1, 8, 19 dan seterusnya sampai 20. Jadi untuk program ini cukup untuk ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.